Ada beberapa sebab orang bisa mendapatkan bisikan-bisikan. Yang pertama tentunya pikiran yang kosong. Seseorang yang pikirannya kosong itu seringkali berada di antara dua dimensi, antara dimensi manusia dengan dimensi arwah. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi mitos. Dan kali ini kita akan membahas tentang mitos bunuh diri akibat mendengar bisikan. Sebelum kita bahas mengenai bisikan-bisikan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. Dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Teman-teman, ada seorang pria yang berinisial DS yang ditemukan tidak bernyawa di kediamannya yang berada di Jalan A.R. Hakim, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sekitar hari Jumat tanggal 7 Januari 2022. Saat ditemukan, pria berusia 33 tahun ini dalam kondisi tergantung. Dugaan sementara korban nekat mengakhiri hidupnya lantaran sering kali mendengar bisikan. Jadi Kanit Reskrim Polsek Medan Area, ya Ibtu Philip Antonio Purba bahkan mengatakan petugas awalnya mendapat laporan ada laki-laki yang meninggal dunia dalam kondisi tergantung. Menurut Philip, ya jasad korban pertama kali ditemukan oleh sang istri MDS berusia 25 tahun sekitar pukul 5 pagi. Saat itu MDS hendak menemani sang anak untuk pergi ke toilet. Namun dirinya sangat terkejut melihat jasad sang suami sudah tergantung di dekat kamar mandi. Awalnya sang istri sempat menyuruh korban untuk tidur sekitar jam 2 pagi. Namun sang suami hanya mengiyakan saja dan si istrinya ini tertidur. Sekitar pukul 5 istri korban terbangun dan terkejut melihat suaminya sudah meninggal dunia. Lalu peristiwa selanjutnya nih yang akan kita bahas, datangnya dari sebuah reel di Instagram yang sedang viral banget ya beredar, tentang adanya seorang ibu yang sedang menggendong anaknya ya dan berdiri tepat di bibir jembatan yang siap terjun ke sungai yang berada di Jalan Jembatan Pawan 1 Kecamatan Kayong, Katapang, Kalimantan Barat ya pada hari Minggu 6 November 2022. Jadi dalam video yang beredar ya tampak wanita yang menggunakan jaket berwarna abu-abu itu sudah berada di pinggir jembatan bersama sang anak yang digendongnya. Jadi ia tuh udah siap banget untuk lompat ke sungai ya. Namun beruntung aksinya dengan cepat diberhentikan dua orang pria yang tak ragu langsung menariknya ke jalanan. Seperti langsung tersadar ya atas perbuatannya, dia langsung lemas dan tidak berdaya bahkan sampai menangis. Jadi dia kayak nggak sadar dia mau bunuh diri gitu. Insiden yang terjadi pun tidak hanya mengundang perhatian warga sekitar, namun juga netizen yang menyaksikan. Ada pula di antaranya yang mengatakan tidak habis pikir dengan pengendara lain yang tidak segera menolong, tapi malah sibuk bikin video ya. Oke, kita akan bahas yang pertama tentang pria yang bunuh diri, tapi sebelumnya kami juga mengaturkan turut bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan semoga almarhum diterima dan dimaafkan, diampuni dosanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, jadi kalau Kak Furi bicara tentang case mendapatkan bisikan, memang sejak bergabung di komunitas Indigo tahun 2016 ya, dari mulai awal berdiri gitu ya, seringkali kita membahas tentang orang-orang yang mendapatkan bisikan-bisikan goib. Ada bisikannya yang menyuruh untuk membunuh, ada bahkan bisikannya yang menyuruh untuk bunuh diri. Nah, apakah hal-hal seperti ini seringkali terjadi di dunia manusia? Ada beberapa sebab orang bisa mendapatkan bisikan-bisikan. Yang pertama tentunya pikiran yang kosong. Jadi karena dia terlalu banyak beban pikiran atau mungkin terlalu putus asa dengan beban kehidupan yang sedang dia jalani saat ini, maka akhirnya dia sering melamun dan pikirannya kosong. Seseorang yang pikirannya kosong itu seringkali berada di antara dua dimensi, antara dimensi manusia dengan dimensi arwah. Dan kita juga tidak pernah tahu ada cerita apa di balik rumah tersebut.
Jadi yang kedua ini relate dengan hantu yang sebelumnya pernah melakukan bunuh diri di sebuah tempat lalu mendorong orang lain yang tinggal di situ untuk melakukan hal yang sama. Nah, di sini Kak Furi akan kembali menceritakan tentang pengalaman supranatural yang terjadi sama Novi ya, dan itu juga pernah kita bahas di YouTube sebelumnya, bahwasanya Novi ini teman saya pernah akan loncat dari lantai 9 dikarenakan dia mendapat bisikan dari perempuan berambut panjang yang tampaknya sangat jelas banget dan selalu berada di balkon apartemennya dia. Dan Novi sendiri juga baru mengetahui bahwasannya di lantai tersebut ada pelaku bunuh diri yang terjadi sekitar tahun 2016 di apartemen tersebut. Nah, jadi apakah hantu-hantu yang belum rest in peace bisa membisikkan orang atau manusia untuk melakukan hal yang sama di saat mereka hidup dulu? Jawabannya iya. Ya, ada beberapa case hantu yang mencoba untuk menampakkan diri dengan menyerang atau menyuruh orang untuk lompat ya, di saat orang tersebut lagi tidak dalam kondisi emosional yang stabil. Jadi si Novi ini juga pada saat dia melihat sosok perempuan tersebut dan menyuruhnya untuk melompat, dia dalam kondisi yang galau karena habis putus sama pacarnya gitu ya. Jadi dia lagi sedih, dia lagi nangis, lagi galau, akhirnya dia mendapat bisikan itu, tapi untungnya dia masih ingat sama Tuhan dan langsung berdoa sehingga sosok tersebut tidak lagi mengganggu Novi dan membisikkan untuk loncat-loncat seperti itu. Lalu yang ketiga, ada juga memang orang yang sengaja membuat perjanjian tanpa diketahui oleh orang di sekitarnya dengan sosok-sosok hantu ataupun jin. Ya, melakukan perjanjian di sini artinya mungkin dulunya pernah melakukan serangkaian ritual dan karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, akhirnya si hantu ini minta orang tersebut untuk menumbalkan nyawanya sendiri. Jadi daripada dia harus mengorbankan keluarganya, istri atau anaknya, maka lebih baik dia mengorbankan dirinya sendiri. Tetapi kalau untuk kasus yang pertama, Kak Furi pikir ya setelah lihat dan review, si pria ini memang tidak melakukan praktek pesugihan, melainkan memang seringkali melamun. Akibat terlalu banyak beban, mungkin beban perekonomian ya, terus juga hubungan yang kurang harmonis, apakah itu dengan keluarga atau dengan pasangan, sehingga banyak dipendem dan banyak beban. Pada saat ada makhluk halus yang lewat dan membisikkan hal-hal yang negatif, dia langsung terpicu untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi apa yang harus dilakukan apabila kita secara tidak sengaja mendengar bisikan-bisikan gaib yang ada di rumah kita? Yang pertama tentunya kalau kalian muslim, kalian harus langsung baca istighfar. Ya, kita harus langsung eling, harus langsung sadar, istighfar, lalu berdoa, lalu ambil air minum. Air minum ini sangat penting ya, sangat penting untuk bisa menetralisir. Jadi kalau misalnya meditasi itu bisa menetralisir hal-hal yang negatif, membuat jiwa kita lebih tenang, maka kalau air minum ini bisa menetralisir gejolak perasaan, jadi lebih tenang. Makanya orang yang kesurupan, orang yang apa, biasanya habis itu kita kasih air minum dulu, supaya ada energi air yang masuk ke dalam tubuh melalui tenggorokan, lalu bisa healing dan membuat dia mulai sadar, kayak gitu. Lalu yang ketiga ya, di saat kita merasa bahwa bisikan itu mulai terdengar dengan jelas, jangan di skip tetapi harus dicari tahu penyebabnya itu apa. Penyebabnya apakah memang ada orang-orang yang sengaja ingin mengacaukan pikiran kita, mungkin dia lagi marah sama kita atau dia lagi iri terhadap usaha yang sedang kita bangun sehingga mengirimkan makhluk-makhluk yang negatif untuk membisikkan hal yang enggak-enggak, atau memang murni makhluk yang berada di rumah. Nah, apabila kalian tidak paham bagaimana cara berkomunikasi, lebih baik ditanyakan dan konsultasi kepada orang-orang yang paham sehingga rumah kalian bisa dibersihkan dan makhluk-makhluk tersebut bisa dikeluarkan dari rumah sehingga tidak mengganggu kalian ataupun penghuni rumah yang lain ya. Jadi tetap pada intinya harus senantiasa berdoa. Yang namanya manusia tentunya kita tidak selamanya happy, tidak selamanya fokus dalam ibadah,
Ada saat-saat di mana emosional kita juga lagi drop, tapi di saat kita sudah merasa ada yang aneh, harus langsung tersadar dan jangan mengikuti bisikan itu. Lalu untuk kasus yang kedua, ya, kenapa si perempuan ini kelihatan tidak sadar? Padahal sudah jelas-jelas terlihat di video bahwasanya dia sedang siap untuk loncat dan bunuh diri bersama anaknya. Perlu diketahui bahwasanya hantu-hantu ataupun orang-orang ataupun arwah-arwah ya yang pernah melakukan bunuh diri di sebuah tempat cenderung akan mengajak orang untuk melakukan hal yang sama. Jadi kalau Kafuri lihat dari jembatan tersebut, sudah sering kali orang melakukan loncat dan bunuh diri. Ya, ada sosok perempuan di situ Kafuri lihat berdiri, dia merupakan sosok yang dominan ya. Rambutnya panjang, sosoknya seperti kuntilanak ya. Terus juga rambutnya yang sebelah kanan itu kayak ditutupin mukanya yang ininya berlumuran darah. Jadi Kafuri tidak tahu apakah muka berlumuran darah itu karena dia kepentok besi di jembatan tersebut atau dia kecelakaan terus dibuang ke jembatan gitu. Yang jelas ada sosok perempuan itu di sebelah ibu ini dan anaknya. Beruntungnya si ibu mau loncat di saat ada banyak orang yang lewat. Jadi kalau lagi sepi kan kita nggak tahu ya, mungkin tiba-tiba loncat. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan apabila kita melalui tempat-tempat yang banyak energi negatifnya? Ya, seperti misalnya jembatan di mana banyak orang melakukan bunuh diri, loncat, atau mungkin di atas rel kereta api ya, yang seringkali terjadi korban kecelakaan ataupun pelaku bunuh diri, atau di jalan raya dan di tempat-tempat lain. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus benar-benar sadar, tidak di dalam pengaruh minuman, tidak di dalam pengaruh obat, tidak di dalam perasaan yang depresi, sedih, bingung. Kalau kalian lagi sedih, kalau kalian lagi bingung ya, cobalah untuk berkomunikasi dengan orang tua atau orang-orang yang bisa kalian percaya. Kalau kalian ingin menenangkan diri, pengen ke laut dulu deh, pengen nongkrong, diam, lebih baik ditemani oleh orang. Karena bisa saja mereka yang pernah melakukan hal sama di saat mereka hidup dulu, akhirnya mengajak kalian untuk melakukan hal yang serupa gitu. Jadi seringkali pikiran nggak sadar, bahkan kita sering mendengar bahwa orang-orang yang tertabrak di rel kereta juga seringkali mereka sudah diteriakin orang, tapi mereka kayak budek aja, kayak nggak bisa mendengar apa-apa karena memang ditutupin sama sosok setan budek gitu. Jadi untuk kasus yang kedua, si ibunya memang sama sekali tidak berniat untuk bunuh diri, tetapi ibunya datang dalam posisi yang sedang tertekan, mungkin di rumahnya lagi ada masalah, sehingga akhirnya di saat sosok perempuan yang berambut panjang ini mendekati dan mempengaruhi pikirannya, akhirnya beliaunya pengen terjun ya. Tapi thanks God semuanya nggak terjadi. Jadi untuk kalian semua yang sering nonton acaranya Kafuri ya, meskipun Kafuri memiliki 300-an lebih spirit dolls ya, sebisa mungkin jangan sampai pemikiran dan segala macam hal itu terlalu terpengaruh oleh mereka. Jadi kita harus senantiasa sadar bahwasanya kita ini manusia, kita punya Tuhan, kita juga punya orang-orang di sekitar kita punya hal-hal yang memang harus kita kerjakan, tanggung jawab, kita juga punya permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi kita harus tetap eling, harus tetap waspada. Tetapi memang di tempat-tempat angker terkadang pada saat melakukan penelusuran atau pengenalan dengan sosok-sosok hantu, kalau kitanya terlalu dalam, ya kitanya terlalu deep ingin mengenal mereka, kita jadi lupa. Terkadang kita lupa kita ada di dimensi yang mana, kita lupa bahkan saya nggak bisa ngedenger kalau misalnya kameramen atau temen yang lain ngajak ngobrol, kalau kitanya terlalu terlarut gitu di dalam kehidupannya mereka, dan dampaknya akan negatif. Negatifnya kita akan seperti setengah-setengah gitu, kayak ngelamun, kaki juga kayak ngambang, kita nggak bisa fokus dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, penelusurannya juga jadi tidak berjalan dengan lancar karena kita terlalu terbawa ke dunianya mereka gitu.
Jadi mereka itu ada di mana-mana. Buat kalian yang tidak pernah melihat pun, bukan berarti kalian harus percaya, tetapi ada baiknya kita selalu berdoa, ya. Dan kalau bepergian, pastikan jangan dalam keadaan yang sedang depresi berat, jangan dalam keadaan yang sedang putus asa. Lebih baik konsultasikan, komunikasikan permasalahan kalian, karena setahu Kak Furi, orang-orang yang bunuh diri itu bukan ingin kehidupannya yang berakhir, tetapi ingin permasalahannya yang berakhir gitu. Jadi perlu bantuan dan support dari orang-orang sekitarnya, dan kita juga tetap harus ingat bahwasanya kehidupan kita ini sangatlah berharga. Tuhan tidak memberikan ampunan dan tempat untuk kita yang melakukan bunuh diri, ya. Jadi kalau kalian mau melakukan bunuh diri, lebih baik berpikir berulang kali. Kalau Tuhan tidak memberikan tempat, terus kita mau pulangnya kemana, gitu ya. Oke, buat teman-teman yang memiliki pengalaman mendapatkan bisikan-bisikan, silahkan kalian bisa ketik di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian juga menarik untuk kita angkat di sesi selanjutnya. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan. See you on the next episode. Bye-bye.